Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ikhwan anawat, kita jumpa lagi dalam acara Sahur Bersama Tokoh. Sekarang saya sedang berada di rumah Ustadz Heri Nurdi, di mana di bagian teras depannya ada meja bejati besar, juga kayu yang susah digeser karena saking beratnya, juga buku-buku, sehingga orang kalau ingin bertamu ke sini bisa baca-baca sambil nunggu. Sudah ada di sebelah. Assalamualaikum Ustadz Heri Nurdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini meja kayu jati beratnya berapa Ustadz? Ini kayu term besi. Oh, term besi, lebih berat lagi ya? Beda jenis dari jati. Bedanya apa Ustadz? Seratnya dan jenis pohonnya. Ini kalau kayu jati itu kan tinggi menjulang, kalau ini kanopinya yang besar. Dan ini biasanya tumbuh di hutan-hutan hujan, tanda hujan, tropical rain gitu. Seperti di? Kalimantan, Sulawesi. Kalau term besi itu berapa ini diameter kalau dipeluk? Satu orangnya nggak bisa deh. Nggak bisa. Ini diameter terkecil mungkin 80 cm Mas ini. Tapi ada diameter terbesar itu ada yang 2 meter 40 cm. Ini garap sendiri, San? Alhamdulillah begitu. Luar sekali. Kurang lebih usia kayu ini 150 tahunan gitu. Karena itu masanya padat sekali. Ini berapa orang tuh bisa ngangkat sampai di sini, San? Kalau Mas Krisna mah sendiri. Mas Krisna sendiri. Oh, saya sama Mas Krisna itu udah termehe-mehe. Mas Krisna itu teman-teman semua seperguruan sama Gajah Mada. Ini 5 orang adera ini yang angkat nih, ya, sehingga bisa ya. Adera itu adanya di Cibubur, Mas. Iya, di Cibubur. Di mana nih? Lapangan tembak. Jadi kalau udah lama Adera itu dijadikan penanda. Cibubur mana? Adera ya? Tahu semua. Oh iya. Kalau di daerah Kelapa II tuh di RTM sebelah udah sampai ruangnya Pak Ropik belum? Pak Ropik. Lebaran gua tahu kalau itu rumah Ropik. Itu ada di pagarnya tulisan Ropik. Oh. Jadi rumah bisa jadi ini juga, inisial juga ya untuk alamat ya. Ustadz nih banyak hobinya. Salah satu hobi mengenai kayu jati, kayu ini koleksinya banyak ya Kak Ustadz ya? Ada beberapa. Koleksi kayu. Kenapa senang kayu Ustadz? Indah aja gitu Mas, ngelihat uratnya, ngelihat teksturnya itu dari awal udah jatuh cinta gitu ngelihat kayu. Dan kayu ini kan pernah hidup sebagai tumbuhan, dia pernah hidup dan menyimpan energi, kena matahari, umurnya panjang. Jadi memang mau nyimpan kisah udah luar biasa gitu. Itu di depan itu akar pohon jati itu Mas. Oh, tuh beratnya itu ya. Ini konsepsi ini orang yang nggak seneng geser-geser nih. Enggak suka geser-geser. Geser-geser. Sebab waduh gimana? Ini gerak geser gini, gerak 1 cm pun nggak ada, setengah senti pun nggak ada. Benar-benar ke semua ke jati. Itu kalau kita dulu jalan Cianjur tuh di pinggir-pinggir jalannya banyak pohon-pohon. Nah, iya betul. Tapi sekarang udah nggak ada lagi tebang-tebangin itu. Saya pernah ada satu kejadian masjid di Bintaro Raya, Masjid Bintaro Raya itu di pintu belakang itu ada pohon asem, udah puluhan tahun, kena angin jatuh roboh gitu. Lagi dipotong-potongin, saya tawar sama merbotnya sama pengurusnya, Pak boleh nggak saya yang bersihin? Boleh. Berapa semua saya bersihin? Enggak, kita yang bayar Ustaz. Enggak saya yang bayar. Akhirnya saya bersihkan waktu itu 750.000 lah gitu. Malah kayu apa itu? Kayu pohon asem. Itu kelebihannya apa pohon asem? Dia kuning apa ya? Berat, kuat, dan pohonnya bau pete. Oh gitu ya? Jadi setelah dipotong, dibelah-belah, pohonnya itu laku berapa? Jadi berapa meja gitu Mas. Nah, alhamdulillah lakunya sampai ya ketutup lah biar. Bisa digarap lagi, dibentuk lagi untuk meja dan kayu, bisa dijual lagi. Itu salah satu hobinya Ustadz Heri Nurdi. Salah satunya adalah ngumpulin buku nih, di belakang banyak buku-buku nih. Buku-buku apa aja Ustadz?
Yang di sini buku anak-anak sebagian besar. Ada buku agama, ada novel, ada buku-buku panduan, macam-macam lah Mas. Kapan saat sempat baca buku saat di tengah kesibukan Ustaz? Kalau mau tidur baca. Baca ya. Nah, kalau mau tidur baca. Kalau ada proyek nulis baca. Suatu saya cerita kalau dia baca buku nih pegel di sini bagian punggung. Cuma kalau baca Quran nggak ada pegelnya. Kalau ini kan gitu nunduk. Saya gitu, kalau baca Quran nggak pegel Mas, tapi ngantuk. Kalau baca Quran tuh 10 menit ngantuknya datang. Itu ada yang pernah nanya ke saya, Ustadz itu kalau kasih narasi di Rasil, apa renungan atau apa itu baca teks nggak? Karena kok bahasanya teratur, tapi apa ya akrab gitu. Itu pakai teks Ustadz? Sebagian besar tanpa teks, hanya ide besarnya kita tulis akan ngomong ini, endingnya ini. Gitu. Waduh, bertutur itu kayak ibaratnya Gus Dur tuh. Dia kalau pidato tanpa teks tapi dia punya kalimat tuh teratur gitu. Waduh, itu perlu latihan. Gus Dur itu penguasaan literasinya tinggi banget kan dia. Kenapa beliau sampai punya problem penglihatan dan matanya di akhir-akhir umur itu sudah nggak nampak karena baca itu diforsir gitu. Bacanya tanpa reda, tanpa jeda, dalam segala suasana jalan baca, lampu terang baca, lampu gelap matanya baca, ya, jadinya Gus Dur itu. Nah banyak orang bisa baca tapi lalu nggak terserap ya di ingatannya. Ustaz Heri kok bisa ingat tentang sejarah nama-nama itu bagaimana bisa nempel Ustaz? Di stabilonya gimana Ustaz di otaknya tuh? Enggak Mas, tetap diulang-ulang. Saya punya metode itu menyalin. Jadi apa yang saya baca, saya salin di tempat lain. Misalnya kalau berkaitan dengan silsilah, saya tulis di tembok. Tembok itu, oh ini nemu silsilah A di Ponorogo. Maka di Ponorogo itu adalah anak pertama laki-laki dari Sultan Hamengkubuwono III. Bapaknya siapa? Oh Sultan Hamengkubuwono II. Jadi saya tulis. Dan alhamdulillah yang membantu mengingat itu adalah catatan-catatan itu. Okay. Nah, ya sekarang kita lari ke tempat kelahiran, kota kelahiran Ustaz Heri Nuri di Surabaya. Apa yang Ustaz ingat dengan Surabaya? Ada kesan apa tentang Surabaya dan sekitarnya Ustaz? Saya kayaknya numpang lahir aja Mas di Surabaya tuh. Karena SMP saya sudah di Madura. Oh, SMP di Madura. SMP di Madura. Jadi kenapa di SMP di Madura? Pesantren di Bangkalan, pesantren di Bangkalan. Jadi ya? Saya baru ngeh nih belakangan ini bahwa ternyata saya sekolah SD itu di namanya SD Islam, SDI Cokro Aminoto. Sekolah dasar yang dibangun oleh Pak Cokro Aminoto itu. Kok baru ngeh? Karena dulu sekolah-sekolah aja nggak ada yang penting gitu. Oh, nggak ada namanya gitu ya? Ada namanya, tapi kita nggak merasa ini nih peninggalan bersejarah nih. Was SD Islam Cokro Aminoto itu dibangun oleh Pak Cokro di belakang Masjid Sunan Ampel itu. Nempel di Masjid Sunan Ampel. Di Surabaya. Di Surabaya, di Nyamplungan. Dan ketika saya datang lagi ke sana, ya Allah dulu perasaan sekolah ini gede banget, sekarang kecil amat gitu. Pas saya yang udah tua ya. Mana lebih religius kotanya? Surabaya, Madura, sama Jakarta? Beda zaman mungkin ya. Dulu semasa saya kecil di Surabaya itu, setiap malam Kamis itu diajak ke rumah para habaib tuh. Untuk maulid Nabi, marhabana, sama orang tua, ratiban. Iya dengan tetangga-tetangga kampung itu datang ke rame-rame. Kalau kebetulan rumah kami dekat dengan Masjid Ampel. Jadi barangkali jaraknya mungkin nggak sampai 500 meter. Jadi setiap Ramadan itu kita tuh konsentrasinya di Masjid Ampel. Ya sahur di situ, nanti buka di situ. Sampai sekarang itu dilestarikan Mas. Masjid Sunan Ampel tuh kalau buka, dia akan membagikan ribuan nasi kebuli bungkus. Dengan lengkap dengan daging kambing mudanya itu. Masih pakai daun jati nggak? Nggak pakai, sekarang dia pakai bungkus yang coklat itu dari Ibu Khadijah. Itu Khadijah. Donaturnya selalu sama tuh dari dulu sampai sekarang tuh.
Masya Allah, Sampai sekarang menjamu ribuan soimin yang ada di Masjid Ampel Surabaya. Jadi Ustaz kalau ke Surabaya pasti mampir ke sana. Iya, selalu diusahakan mengenang masa kecil supaya nggak hilang. Surabaya. Kalau di kota-kota di Jawa Timur lainnya yang punya kenangan apa, Ustaz? Jawa Timur, Madura. Madura itu lucu karena di zaman saya sekolah SMP saya malamnya di pesantren, paginya di SMP. Saya disekolahkan di SMP Muhammadiyah, bayangin. Kan orang nekat banget bikin SMP Muhammadiyah di Madura yang seluruh pulau NU semua gitu. Jadi kelas 1-nya 2 orang siswa, kelas 2-nya 4 orang siswa, kelas 3-nya balik 2 orang siswa lagi. Itu saya menjadi salah satu muridnya itu, Mas. SMP Muhammadiyah Bangkalan itu. Emang apa yang bikin waktu itu alergi ya kalau NU ke Muhammadiyah atau Muhammadiyah NU? Iya mungkin zaman Masa khilafiyah aja masa khilafiyah misalnya kayak orang Madura ditanya gimana Islam di Madura, alhamdulillah semua Islam semua kecuali sedikit yang Muhammadiyah. Tapi mungkin sekarang sih udah sekarang enggak, sudah enggak, udah saling alhamdulillah. paham memahami ya. Alhamdulillah. Oke. Yang saya kalau waktu sekolah di Madura itu kalau bolos nonton bioskopnya ke Surabaya. Ya ampun. Naik ferry gitu. Dan waktu itu belum ada Suramadu ya? Belum ada ferry. Jadi kayak Jadi ferry. bayangkan kebadungannya itu. Itu di Surabaya di Perak apa itu ada ojek yang buat nyebrangin supaya bisa ke kapal. Itu jago-jago itu ya. Begitu di jasa memasukkan mobil kita ke dalam kapal. Ke ferry itu. Rebut-rebutan itu. Luar biasa itu. Per detik. Itu terampil sekali. Terampil sekali ya. Kenapa orang Madura senang ngumpulin besi? Ada sejarahnya nggak, San? Karena di Madura nggak ada kecuali tanah pasir gersang gitu. Jadi ketemu besi itu dia kagum. Tapi orangnya ada makhluk Allah bernama besi. Jadi dia kumpulin. Oke, Ustadz ini juga kita kenal orang yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Sudah 37 negara yang dikunjungi. Negara mana Ustadz yang paling berkesan? Biasanya kalau ke sana tuh apa tujuan, apa reportase atau? Pertama karena memang Allah perintahkan fantasiru fil ard, yang menyebarlah kalian ke permukaan bumi dunia seluruhnya untuk mempelajari isinya gitu. Dan termotivasi atas ayat itu ya saya ingin mempelajari dunia lain itu. Maksudnya bukan dunia jin ya, dunia yang selain Ciledug, selain Cibubur gitu. Dan ternyata memang ajaib-ajaib gitu. Misalnya contohnya ada di di Chiang Rai, Chiang Mai itu kalau kita datang ke pedalaman Thailand begitu sampai ke pedalaman pelosok Vietnam itu, kita itu kalau ngajarin Islam Mas, mereka itu takjub sampai kita itu dihormati seperti dewa. Pada bagian mana apa sih yang diajarin oleh Ustaz tadi? Cuman ngajarin mandi. Oh ya? Ngajarin toharo, bersih-bersih. Ngajarin makan yang baik gitu. Ngajarin berpakaian. Dia kan juga berpakaian juga. Ya Allah, yang di pedalaman orang asli itu ada yang enggak juga. Dan biasanya mereka sangat menghormati kita, menghargai kita karena mau berbagi sesuatu gitu. Dan sebagai gantinya mereka nyediain daging babi terbaik. Gimana makannya? Ini hadiah. Nah kalau dikasih kayak gitu, terima aja. Terima aja. Cuma nggak dimakan. Bungkus yang rapi, nanti saya bawa pulang. Gitu. Cara nolaknya gitu. Bungkus yang rapi, nanti saya bawa pulang. Nah problemnya kalau kita datang ke Eskimo, wilayah kutub gitu. Oh pernah juga ke sana? Belum, tapi ini teman-teman yang cerita. Itu yang dikasih bukan daging babi terbaik, tapi istri terbaik dia. Oh ya? Suruh melayani kita. Cara nolaknya gimana? Bungkus yang rapi. Nanti bawa pulang. Jadi selama kita bertamu di itu, ya istrinya melayani kita. Oh gitu ya, di Eskimo ya. Terus negara mana lagi saat yang Ustaz kunjungin? Afrika sudah sebenarnya. Afrika sebagian besar Afrika sampai Timbuktu sudah, lalu kemudian Timbuktu, lalu Benghazi, Afrika Utara sebagian, Afrika Selatan sebagian.
Tapi itu saya sampai di Afrika itu semua orang Afrika manggil saya Jackie Chan. Kenapa? Karena dari Asia? Menurut mereka semua Asia itu Cina. Ustadz kalau saya dulu kemana-mana pakai sarung, masih sarungan Ustadz? Masih. Kenapa Ustadz? Enak Mas, praktis. Praktis. Bagi dia aneh kali, unik gitu ya orang pakai sarung. Gitu. Mereka juga sarungan, mereka misalnya ada suku-suku yang di Afrika Selatan itu Sakai ya, itu sarungnya mulai dari pundak dia malah warna merah gitu. Terus bahasa Indo kan bahasa Inggris Pak? Sebagian besar sih bahasa isyarat. Oh gitu. Gitu. Bahasa Inggris mereka belum bisa. Dan ada beberapa kawasan itu Mas yang Afrika itu jarang dipotret oleh orang sebagai wilayah yang subur. Afrika itu suburnya luar biasa. Seperti Ethiopia itu termasuk subur ya? Ada sebagian yang kering. Karena eksploitasi alam yang sudah luar biasa. Tapi sebagian besarnya itu subur-subur. Kacang itu segede jempol bijinya. Semangka itu besar sekali. Karena itu ketika Libya diembargo oleh Amerika, dia nggak khawatir karena persediaan pangan tersedia dari seluruh Afrika. Mereka melakukan internal trading, saling berdagang sesama negara Afrika. Dan Afrika itu penuh raja-raja. Setiap kampung ada raja, setiap kampung ada raja. Yang Ustadz pernah cerita itu apa? Ide menangkap macan itu apa gimana Ustadz? Yang dibikin jebakan macan atau gajah itu? Jadi lalu diikuti oleh yang lainnya? Ada Patrick namanya, anak kecil yang kemudian diberikan beasiswa oleh PBB. Dia sebetulnya ingin menjaga ternaknya. Richard atau Patrick saya lupa ya namanya. Lalu kemudian ternak ini dimangsa oleh singa, maka dia bikin lampu kejut dari baterai, dipasang di sepanjang pagar itu. Jadi kalau ada singa mendekat atau goyang pagarnya, lampu flash ini nyala cep gitu. Sehingga singanya takut lari. Nah, nenek yang di kampung sebelah pengen dibikinin sama dia. Jadi sekampung itu di Kenya, di Nairobi itu ada wilayah yang hutan lindung gitu. Akhirnya semuanya terjembatani akhirnya. Singanya tidak dibunuh oleh manusia, hewan ternaknya tidak dimangsa oleh manusia. Nah, atas kreativitas ini Richard ini kemudian disekolahkan, diberi beasiswa oleh PBB ke England kalau nggak salah. Masya Allah. Gitu. Jadi ya memang ide-idenya kecil tapi manfaatnya besar, dan inilah yang sebetulnya banyak yang bisa kita tiru dari saudara-saudara kita di tempat lain. Itu ngeri banget ya, rumah dikunjungin singa. Ada juga yang menarik Mas di Filipina. Filipina itu kampung kumuhnya itu padatnya itu lebih padat dari kita. Pack gitu. Dan saking padatnya matahari itu sampai nggak tembus ke perumahan itu. Masya gitu. Allah. Jadi gelap. Terus kesehatannya gimana? Ya udah, nggak sama sekali tidak sehat. Nah, ada beberapa masyarakat yang community development lah gitu. Jadi dia bikin lampu dari botol minuman air mineral gitu. Jadi gentengnya itu dibolongin, lampu yang botol yang penuh dengan air mineral ini dicampurin bahan kimia apa gitu. Jadi yang di atas itu kena sinar matahari, yang di bagian bawah membiaskan sinar itu. Jadi terang tanpa listrik. Kreatif banget ya. Terang tanpa listrik. Akhirnya semua perkampungan kumuh itu mendapatkan sinar dari metode lampu tanpa listrik itu. Menarik, ide-ide menarik, sangat menarik. Masya Allah. Ini sudah ditulis di buku-bukunya Ustadz belum? Enggak, sebagian besar sih enggak. Ada saya ketemu environmentalist dari India, namanya Rahul siapa begitu lupa saya. Saya ketemu beliau di negara lain gitu. Kerjaan dia itu membeli tanah. Beli tanah, terutama tanah-tanah yang rusak. Saya tanya kepada dia, kok kamu konservasi alam yang kamu lakukan beli tanah, duitmu dari mana? Ya aku beli tanah dari uang yang aku dapat dari sebar sumbangan. Kenapa kamu beli tanah? Tanah ini sebetulnya kata dia. Kalau tanah itu rusak,
biarin saja dia akan natural healing, dia akan menyembuhkan dirinya sendiri. Nanti 10 tahun dia akan tumbuh pohon-pohonan, dia tumbuh lagi, recovery gitu. Dan itu yang harus kita jaga, bagaimana alam merecovery. Mungkin ketika rusak harganya murah kali ya? Mungkin, bisa jadi. Itu jadi murah gitu, yang tanah-tanah ditinggalkan oleh perkebunan yang sudah rusak atau pertambangan yang sudah rusak, nanti dia tumbuh sendiri sebagai tanah yang subur kembali. Oke. Ustadz ini juga sudah nulis buku, 63 buku Ustadz ya? Ada sekitar segitu ya? Kurang lebih hampir 40-50 gitu lah, 40-50. Tema-temanya apa biasa yang Awal-awal nulis cerpen, kumpulan puisi, lalu kemudian komentar-komentar tentang dunia Islam, lalu tentang Zionisme Israel. Sekarang pernah ada masa tentang Al-Quran dan Sunnah, tentang biografi Rasulullah. Terakhir ini tentang sejarah Islam. Nusantara Berkisah Nusantara ya? Berkisah. Ini sekarang sudah masuk jilid 2. Jilid 2 insya Allah. Nah, itu masih banyak yang suka nanyain. Ustadz ini kok nggak ada ini ya, Sabili. Karena mengingat Ustadz kan pernah jadi pimpinan redaksi di Sabili. Pernah ada. Cuman ada yang ngambil koleksi Sabili itu. Terus ada yang minta, boleh nggak Ustadz minta ambil aja lah. Gitu. Kadang-kadang kalau ada yang minta juga buku nih diambil aja Mas. Udah. Ada nggak saat perubahan pemikiran ketika dulu Mas jadi redaksi Sabili dengan sekarang barangkali ada yang berubah dari segi pemahaman atau apanya Ustaz? Sangat besar perubahannya. Dulu kan ya gitulah, serba nggak sabar. Sekarang ini kalaupun marah itu udah paling sabarnya sekarang gitu. Galak tuh San ya. Udah melihat sesuatu itu dengan kacamata yang rigid, tanpa kompromi, nggak bisa ditekuk gitu ya. Indonesia Raya haram gitu. Dulu ada masanya Mas. Ada masanya, masih muda ya. Dan sekarang juga masih muda. Dan sekarang sudah tua. Dan itu kita baru sadar bahwa ternyata pemikiran dulu itu banyak salah. Sampai sekarang juga baca banyak bukunya salahnya. baru berapa, sekarang udah berapa baca bukunya. Ya, Iwan Anawat, kami masih berada di rumahnya Ustadz Heri Nurdi dalam acara Sahur Bersama Tokoh. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.